Pengertian manajemen badan usaha. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya menggunakan, mengendalikan, mengurus, mengatur, habis itu memimpin. Nah, jadi itu para ahli telah menemukan akar katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mano, artinya tangan, berubah menjadi kata manus yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan. Nah, beberapa ahli itu telah mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Itu ada Milton Brown yang mendefinisikan manajemen sebagai alat atau cara menggunakan orang-orang. Terus yang kedua itu ada Sodang Pesiagian yang menggunakan manajemen sebagai kemampuan. Everett Taylor, dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management, Everett Taylor menyatakan prinsip manajemen. Di antaranya adalah: pertama, pengembangan ilmu yang benar atau the development of a true science. Yang kedua, pemilihan yang berdasarkan keilmuan dari setiap unsur kerja, the science of workman. Selanjutnya ada dari Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management mengemukakan ada beberapa prinsip. Di antaranya itu adalah: yang pertama, pembagian kerja atau division of labor. Yang kedua, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab, authority and responsibility. Yang ketiga, ada tata tertib atau order. Dan terakhir ada keadilan atau equality. Manajemen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan tujuan organisasi dan merumuskan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mencakup analisis situasi, penelitian tujuan, dan pengembangan rencana tindakan. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi, yaitu mengatur sumber daya termasuk tenaga kerja agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal ini juga mencakup dengan penentuan struktur organisasi, pembagian tugas, penentuan tujuan tanggung jawab, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Menurut Dewan DKK menyatakan bahwa penggerakan adalah tindakan memprakarsai dan mengarahkan serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengukur dan jika perlu melakukan perbaikan atas pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen sering disebut sebagai sarana atau tools of management. Unsur-unsur manajemen dibagi menjadi 6, yaitu ada man atau orang, money atau uang, methods atau cara, materials atau bahan baku, market atau pasar, dan machine atau mesin. Yang pertama, ada man atau orang. Tanpa adanya manusia, maka pelaksanaan manajemen tidak akan ada. Money atau uang. Unsur ini sama halnya dengan machine atau mesin, yaitu suatu alat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Tiga metode atau cara kerja yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Materials atau bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Market atau pasar, tempat untuk menjual berbagai hasil produksi. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, adalah tingkatan tertinggi dalam organisasi, sering disebut sebagai level C-suite yang terdiri dari CEO, COO, dan CFO. Mereka dipilih oleh pemegang saham dan bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi, termasuk memilih dan memberhentikan manajemen di bawahnya. Tugas utama mereka meliputi merumuskan tujuan jangka panjang dan pendek dalam organisasi. Yang kedua, merencanakan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya organisasi. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management, bertanggung jawab merealisasikan kebijakan dari manajemen puncak menjadi rencana konkret
Untuk divisi mereka, peran utama mereka meliputi memotivasi manajemen tingkat bawah untuk mencapai target. Yang kedua, memberi saran dan laporan kepada manajemen puncak. Yang ketiga, mengelola departemen sesuai kebijakan. Yang ketiga, ada manajemen lini pertama atau lower management, bertanggung jawab atas pengelolaan staf dan supervisi operasional harian. Mereka memastikan kualitas produk atau menyediakan layanan kerja yang aman, membantu pemecahan masalah teknis, menyampaikan keluhan pekerja dan manajemen menengah, memotivasi karyawan, dan menyelesaikan konflik dalam tim. A few moments later, a few inches later, Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.